Saya perhatikan, ketika Arab sampai ke Mesir, Mesir itu tidak pakai bahasa Arab. Mesir itu pakai bahasa Koptik namanya. Tapi begitu Arab sampai ke Mesir, dibawa oleh panglima perang, namanya Amr bin As, bahasa Koptik hilang. Tidak ada lagi orang Mesir yang pakai bahasa Koptik. Lalu orang di Mesir pakai bahasa apa sekarang? Bahasa Arab. Begitu Arab sampai ke Maroko, bahasa orang Maroko adalah bahasa Amazigh. Sekarang kalau kita pergi ke Maroko, bahasa Amazigh kalah. Malah orang Maroko pakai bahasa Arab. Beda dengan Indonesia. Orang Arab sampai ke Indonesia lupa bahasa Arab. Orang Arab yang sampai ke Sumatera, bahasa Sumatera, bahasa Melayu. Yang sampai ke Jawa, wajahnya Arab, pas ngomong, keluar bahasa Jawa. Maka hebatnya bahasa, dan ini tidak bisa dianalisa dengan teori bahasa manapun. Cobalah, adik-adik yang lagi nulis kebetulan di Fakultas Bahasa, cobalah teliti ini. Kenapa Mesir bisa hilang bahasanya? Kenapa Maroko bisa musnah bahasanya? Tapi malah orang ke Indonesia bahasanya yang berubah, orangnya menjadi berbahasa Indonesia. Sampai hari ini kita masih bisa memakai komunikasi bahasa ini dan kita tidak kehilangan bahasa kita. Saya tetap dengan bahasa ibu saya, bahasa ayah saya. Tapi ketika ngomong bicara, ini kebangsaan dari aspek satu bahasa. Orang Indonesia itu nggak bisa bahasa Inggris. Yang paling fasih bahasa Inggris orang Indonesia. Orang India kalau dia bahasa Inggris, everything too real. I tell you. Tapi orang kita, begitu juga kalau dia berbahasa Arab, yang paling fasih mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran, bagaimana huruf tha, bagaimana ba, bagaimana a, bagaimana qa, orang Indonesia. Bahasa Indonesianya tidak hilang, dan kalau dia berbahasa asing, bahasa asingnya juga luar biasa. Jadi jangan ragu kehilangan bahasa Jawa. Jangan takut kehilangan bahasa daerah. Bahasa daerah tetap kita pegang. Tapi juga di samping itu, kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Dan bahasa asing tetap kita bisa kuasai. Pondok-pondok pesantren, baca kitabnya sampai hari ini. Kitab-kitab yang masih dibaca di pondok pesantren di Indonesia, kitab-kitab tua, tidak lagi dibaca di Mesir. Tempat kita masih lagi di pondok-pondok tua, membaca kitab berurutan dari mulai yang paling bawah matan Al-Ajurrumiyah, khatam itu naik ke Kawakib Durriyah, naik ke atas ke Imriti, lalu membaca Alfiyah Ibni Malik 1000 bait. Setelah itu dibaca Syarah Ibnu Aqil. Di Arab sudah mereka kehilangan itu semua. Di tempat kita masih lagi dipakai. Bahkan pakai terjemahan bahasa Jawa dengan menulis huruf Arab. Jadi kalau ada orang yang masih wang sinawang nengok Eropa itu hebat, Amerika itu hebat, mungkin dalam beberapa hal, tapi dalam berbahasa kitalah yang paling hebat. Maka banggalah dengan bahasa kita, bahasa daerah kita masing-masing, dan bahasa Indonesia.